Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata pelajaran IPS, masih pembelajaran online daring. Kita akan memasuki materi bab 1 poin C, yaitu dinamika penduduk benua-benua di dunia. Jadi untuk bab 1 kita sudah belajar poin bab 1A, B, dan C. Masih ingat ya, untuk bab 1 poin A itu tentang interaksi antar negara-negara di benua yang meliputi intinya mempelajari tentang dari benua Asia sampai dengan benua Australia. Kemudian bab 1B-nya kita mempelajari negara-negara di dunia. Yang kita pelajari ada 5 negara, yaitu negara Jepang, Inggris, Mesir, Australia, kemudian sampai dengan ya yang ada 5 itu ya. Sekarang yang ketiga yaitu dinamika penduduk benua-benua di dunia. Dinamika penduduk artinya adalah perubahan keadaan penduduk atau perubahan komposisi penduduk seperti budaya, etnik, dan agama. Kita akan pelajari satu persatu dinamika penduduk di berbagai benua. Yang pertama, dinamika penduduk Asia. Jumlah penduduk Asia mencapai 4.397 juta. Penduduk Asia tersebar tidak merata. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia. Kalian ingat? 4 penduduk terbesar di dunia. Di kelas 8 Ibu sudah menyampaikan bahwa yang pertama adalah negara India. Yang pertama adalah negara Cina, yang kedua India, ketiga Amerika Serikat, dan yang keempat Indonesia. Nah ini tiga negara terbesar, salah satunya di benua Asia, yaitu Cina, India, dan Indonesia. Karena apa? Sebagian besar penduduk Asia tergolong usia produktif. Penduduk Asia itu memiliki kualitas penduduknya itu bisa digunakan dengan ukuran yang namanya HDI, Human Development Index, atau artinya itu Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Berdasarkan indikator HDI, kualitas penduduk Asia ternyata bervariasi. Contoh HDI atau Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia yang sangat tinggi itu berada di negara Jepang, Korea Selatan tepatnya, Singapura, Brunei, Cina, dan Arab Saudi. Negara-negara tersebut memiliki penduduk yang harapan hidupnya, pendidikan, dan pendapatannya sangat tinggi. Sedangkan yang tergolong HDI-nya kategori sedang adalah negara kita, Indonesia, dan yang HDI kategorinya rendah adalah negara Nepal. Dilihat dari komposisi berdasarkan ras, penduduk di benua Asia terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Pengelompokannya untuk Asia Utara dan Asia Tengah mayoritasnya adalah ras Kaukasoid dan ras Europoid. Asia Timur dan Asia Tenggara, ini negara kita, masuknya adalah ras Mongoloid. Asia Selatan bagian tengah itu didominasi ras Kaukasoid. Kemudian Asia Selatan bagian selatan didominasi oleh ras Negroid. Contohnya adalah suku bangsa Dravida di India Selatan dan Sri Lanka. Asia Barat atau Timur Tengah bagian selatan, khususnya negara-negara di Semenanjung Arab seperti Yaman dan Oman, didominasi oleh ras Negroid. Asia Kecil, Asia Barat, yaitu Timur Tengah bagian utara, didominasi oleh ras Kaukasoid atau Europoid dan ras Negroid. Asia memiliki budaya yang sangat beragam. Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia seperti Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha,
Islam, Kristen, dan Yahudi atau Judaism. Keragaman dan kekayaan budaya Asia juga terlihat dari karya seni, literatur, dan musik. Porselen, keramik, kaligrafi, lukisan, peralatan dari gelas dan metal, tekstil, dan arsitektur. Karya seni berupa alat musik juga sangat banyak jenisnya. Itulah dinamika penduduk Asia. Sekarang kita akan belajar tentang dinamika penduduk Amerika. Penduduk di benua Amerika pada tahun 2005 mencapai angka 888 jiwa. 888 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk benua Amerika tergolong rendah, yakni 0,9% per tahun. Sebaran penduduk Amerika juga tidak merata. Konsentrasi penduduk Amerika berada di bagian timur dan barat Amerika Serikat. Jadi penduduknya sebagian besar di Amerika itu berada di bagian timur dan barat, Amerika Tengah dan Karibia, serta bagian barat dan timur Amerika Selatan. Komposisi penduduk Amerika berdasarkan usia menunjukkan bahwa sebesar 34% penduduknya termasuk penduduk usia tidak produktif. Selebihnya atau sebesar 66% merupakan penduduk usia produktif. Benua Amerika memiliki kualitas penduduk yang bervariasi. Negara dengan kualitas penduduk yang tinggi antara lain di Amerika Serikat, Kanada, Argentina, Chile, Meksiko, Brasil, dan sejumlah negara Amerika Latin lain. Sedangkan negara dengan kualitas penduduk sedang adalah Paraguay, Bolivia, dan sejumlah negara lain. Suku Indian dan suku Eskimo adalah penduduk asli Amerika. Budaya Amerika secara umum dapat dibedakan menjadi budaya Amerika Utara, yaitu tadi terdiri dari negara Amerika Serikat dan Kanada. Contohnya produk budaya Amerika Utara adalah jeans, jadi itu ya celana jeans, rok jeans yang kita pakai itu sebagian besar berasal dari Amerika Utara. Sepatu, baseball, topi koboi, dan sepatu boots merupakan budaya Amerika. Hamburger, hotdog, keripik kentang, dan makaroni itu adalah jenis makanannya. Sedangkan budaya di Amerika Selatan atau Latin contohnya adalah adanya tarian samba dari Brasil, tango dari Argentina dan Uruguay, dan cumbia dari Kolombia. Bahasa Portugal dan Spanyol adalah bahasa utama di Amerika. Agama didominasi oleh agama Katolik Roma. Sedangkan bahasa utama yang digunakan penduduknya adalah bahasa Inggris. Penduduk Amerika Serikat sebagian besar, hampir 83%-nya itu menganut agama Kristen. Jadi tadi biar kalian tidak bingung, kalau secara umum bahasanya itu bahasa Inggris, kemudian penduduk agamanya agama Kristen. Tapi kalau di Amerika Selatan itu lebih khusus bahasa yang digunakan adalah Portugis dan Spanyol, tapi khusus untuk Amerika Selatan, kemudian agamanya adalah Katolik Roma. Tapi kalau agama secara umumnya agama Kristen. Oke, selesai. Selanjutnya kita lanjutkan ke dinamika penduduk di Eropa. Jumlah penduduk Eropa mencapai 742 juta jiwa. Pertambahan penduduknya relatif rendah. Laju pertumbuhan penduduk Eropa sangat rendah, bahkan kurang dari 1%, yaitu hanya 0,2% per tahun. Penduduk Eropa tersebar di sejumlah wilayah. Umumnya konsentrasi penduduknya berada di Eropa Utara, Selatan, dan Barat. Konsentrasi penduduk tampak pada kota-kota besar dan sekitarnya seperti di Amsterdam, di mana Amsterdam, Belanda, Brussels, London Inggris, Madrid, dan Warsawa. 33% penduduk Eropa termasuk kategori tidak produktif, sedangkan sebesar 67% penduduknya termasuk kelompok produktif. Penduduk Eropa umumnya memiliki kualitas hidup yang sangat tinggi, seperti di Eropa Barat, Utara, dan Selatan. Sedangkan kualitas yang tinggi itu di Rumania, Ukraina, dan Bulgaria.
Sebagian besar penduduknya termasuk keturunan induk bangsa Kaukasoid yang terbagi menjadi beberapa suku bangsa. Bangsa Nordik, ciri fisik suku bangsa ini memiliki rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Mereka banyak tinggal di Eropa Barat dan Eropa Utara, yaitu di Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. Nah, jadi suku bangsa di Eropa itu tadi satu bangsa Nordik, yang kedua bangsa Alpen. Ciri fisiknya rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Suku bangsa ini banyak terdapat di Eropa Tengah dan Eropa Selatan, yaitu Prancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman bagian selatan. Yang ketiga, bangsa Mediteran. Ciri fisiknya memiliki rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Terdapat di kawasan Eropa Selatan, yaitu Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Yang keempat, bangsa Slavia. Ciri fisiknya menyerupai bangsa Alpen. Mereka banyak tinggal di Eropa Timur, yaitu di Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Yang kelima adalah bangsa Dinarik. Cirinya memiliki rambut gelap dan banyak terdapat di Rumania. Agama dengan jumlah penduduk terbanyaknya di Eropa adalah Katolik Roma dan Kristen Protestan. Agama Islam banyak dianut oleh penduduk Eropa Timur. Ini paling banyak terdapat khususnya di Bosnia dan Albania. Sedangkan di negara Jerman, Prancis, dan Belanda, Islam menjadi agama dengan jumlah terbanyak kedua. Sama dengan Amerika, bahasa Inggris merupakan bahasa di Eropa yang kemudian menjadi bahasa internasional. Beberapa bahasa lainnya di Eropa ada bahasa Spanyol, Portugis, Prancis, dan Belanda. Eropa memiliki ragam budaya dalam bentuk seni, khususnya lukisan gua dan lukisan batu, dan juga makanan. Sumber budaya Eropa adalah Yunani dan Romawi. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Eropa sangat terkemuka khususnya di bidang filsafat. Next, kita ke dinamika penduduk yang keempat, yaitu Afrika. Jumlah penduduk Afrika mencapai 1.171 juta jiwa. Besarnya angka pertambahan penduduk tersebut tidak lepas dari tingginya angka kelahiran di Afrika yang mencapai angka 36 tiap 1.000 penduduk. Jadi laju pertumbuhan penduduk di Afrika itu sangat tinggi, yaitu 2,5% per tahun. Sebaran penduduk benua Afrika juga tidak merata. Di wilayah gurun hampir tidak berpenghuni. Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi itu terdapat di Afrika Utara atau di bagian utara, sebagian Afrika Barat, bagian timur Afrika Selatan, sepanjang lembah Sungai Nil, dan seterusnya. Wilayah dengan kepadatan penduduk rendah terdapat di Gurun Sahara dan bagian tengah Afrika. Kualitas penduduk Afrika umumnya relatif rendah. Berdasarkan kriteria Human Development Index, tidak ada satu negara pun yang memiliki kualitas penduduk yang tergolong sangat tinggi. Beberapa negara memiliki kualitas penduduk yang tinggi, itu adalah Aljazair dan Tunisia. Negara yang kualitas penduduknya sedang antara lain Mesir, Afrika Selatan, dan Namibia. Sedangkan negara dengan kualitas penduduk rendah adalah Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Chad. Sebagian besar penduduk benua Afrika adalah keturunan Negro yang berkulit hitam. Hal inilah yang menyebabkan benua Afrika mendapat julukan benua hitam. Bangsa Negro di Afrika dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu Negro Sudan dengan ciri kulit hitam, bibir tebal, dan rambut keriting. Yang kedua adalah Negro Bantu dengan ciri seperti Negro Sudan tetapi kulitnya lebih terang. Secara garis besar, penduduk Afrika digolongkan menjadi 4 kelompok. 1. Ras Negro, itu yang mendiami sebelah selatan Gurun Sahara. Di sini merupakan penduduk mayoritas. Ras Negro terdiri atas beberapa suku bangsa seperti suku Masai, suku Kikuyu, suku Zulu, suku Sudan, dan suku Bantu. Yang kedua, ras Kaukasoid dari keturunan Arab yang mendiami Afrika Utara.
Ras ini terdapat di sepanjang pantai Laut Tengah dan terdiri atas dua suku bangsa, yaitu suku bangsa Smith dan suku bangsa Hamid. Ras Kaukasoid dari keturunan Eropa dengan kulit putih, keturunan Eropa ini jumlahnya sedikit dan banyak tinggal di Afrika Selatan. Yang keempat, suku pribumi merupakan penduduk asli yang banyak tinggal di daerah-daerah pedalaman. Suku pribumi terdiri atas suku Pygmy di hutan Kongo, suku Bushman di gurun Kalahari, dan suku Hottentot di Afrika Selatan. Benua Afrika juga memiliki budaya yang sangat beragam. Budaya Afrika dapat dilihat dalam wujud seni, bahasa, dan agama. Karya seni dapat berupa ukiran kayu, kerajinan dari kulit, dan alat musik. Penduduk Afrika menganut beragam agama. Di kawasan Afrika Barat dan Utara, Islam menjadi agama yang dominan. Di kawasan Afrika Selatan, jumlah penduduk agama Kristen lebih banyak dibandingkan Islam dan Hindu. Di kawasan Afrika Tengah, jumlah terbanyak ialah penganut kepercayaan animisme. Adapun di kawasan Afrika Timur, penganut Islam dan kepercayaan animisme hampir sama banyaknya. Agama lain yang dianut oleh penduduk Afrika ialah Yahudi dan Katolik Roma. Bahasa utama yang digunakan di Afrika adalah bahasa Arab, Swahili, dan Hausa. Terakhir, dinamika penduduk di Australia. Penduduk di Australia pada tahun 2015 mencapai 23.900.000 jiwa. Jumlah penduduk Australia memang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan benua lainnya. Daerah-daerah yang paling sesuai untuk hunian adalah daerah pantai yang iklimnya nyaman dan curah hujannya cukup. Daerah pantai Australia sebelah utara tidak dihuni oleh banyak penduduk karena iklim tropisnya sangat kering. Sedangkan daerah pedalaman dan daerah pantai barat Australia itu terlalu gersang. Kebanyakan orang Australia, yakni lebih dari 85%, tinggal di kota kecil dan kota besar. Kota-kota tersebut pada umumnya terletak di tepi pantai. Australia telah memiliki hukum yang mengatur tentang pengungsi, sehingga banyak negara-negara yang mengalami bencana alam yang terlibat perang, kemudian mereka bermigrasi ke Australia. Karena Australia itu telah menandatangani konvensi pengungsi pada tahun 1951 yang mengharuskan negara tersebut mengurus pengungsi yang datang ke wilayahnya. Australia merupakan negara sekaligus benua dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi. Angka harapan hidupnya menunjukkan kategori tinggi, yaitu 82 tahun. Ini menunjukkan penduduk Australia memiliki kondisi kesehatan yang baik. Pendapatan penduduk Australia juga tergolong tinggi, mencapai $42.880. Sebagian besar, hampir 92% penduduk Australia adalah bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid. Selebihnya adalah dari Asia 7% dan aborigin dan lainnya 1%. Budaya Australia terdiri atas budaya suku asli yaitu suku aborigin dan penduduk Selat Torres serta budaya suku pendatang. Sebagian besar penduduk Australia beragama Kristen Protestan yaitu 61,2%, Buddha 2,5%, Islam 2,2%, Hindu 1,3%, dan sejumlah agama lainnya. Terima kasih kalian sudah mendengarkan materi tentang dinamika penduduk-penduduk di dunia dari benua Asia, dinamika penduduk di Asia sampai dengan Australia. Untuk selanjutnya, silakan kalian salin materi ini di buku tugas IPS kalian, kemudian kirim ke Google Classroom kalian, kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Semoga pandemi cepat berakhir. Mari kita berdoa, semoga kita bisa pembelajaran tatap muka kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.